Kadang, rasa ingin cepat kaya bisa menutup mata seseorang terhadap logika. Apalagi kalau hidup terus dihantam kesulitan tanpa henti. Itulah yang terjadi pada keluarga Pak Mardi, warga kampung kecil di lereng Gunung Merapi. Mereka dikenal hidup sederhana. Tapi beberapa bulan terakhir, keluarga ini tiba-tiba berubah drastis. Rumahnya diperluas, punya mobil baru, dan warung makannya selalu ramai seolah-olah ada yang menggerakkan. Namun di balik semua itu, ada rahasia hitam yang hanya diketahui keluarga mereka. Sebuah ritual pesugihan sate gagak, yang konon paling kejam dan berbau darah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Angin malam menyusup di sela-sela bilik bambu rumah Pak Mardi. Di dapur, bara arang di tungku sudah padam sejak sore. Bau asap masih samar-samar tercium, bercampur dengan aroma daging ayam yang gosong, sisa dagangan yang tak laku dari pagi. Pak Mardi duduk di kursi plastik reyot, menatap uang receh di tangan. Jumlahnya tidak sampai 10.000. Sementara di pojokan, istrinya, Bu Sumi, tengah menidurkan anak bungsu mereka, Sari, yang baru berusia 8 tahun. Bocah itu sudah terbiasa tidur sambil mendengar perut ibunya yang keroncongan. Mas, dagangan ora laku meneh, ora sepi. Dari pagi nganti sore cuma laku telung tusuk. Ora ngerti saiki wong-wong kok pado ora mampir. Bu Sumi menarik napas berat, lalu duduk di samping suaminya. Mungkin rezeki lagi seret mas, sabar wait. Pak Mardi hanya mengangguk lemah. Wajahnya kusam, matanya sayu. Bukan cuma capek kerja, tapi juga capek menahan malu karena hutang di warung Butini. Belum dibayar seminggu lebih, sudah hampir setahun dagangan sate ayamnya tidak seperti dulu. Dulu, sebelum pandemi dan sebelum banyak pesaing bermunculan, setiap malam bisa laku ratusan tusuk. Tapi kadang hanya 10. Kadang tidak laku sama sekali di desa mereka. Orang-orang lebih memilih beli ke warung sate baru di perempatan. Warung yang katanya dikelola mantan juru masak hotel. Rasa satenya lebih enak, sambalnya khas, dan harganya murah. Sementara sate Pak Mardi dianggap biasa saja. Kalau terus-terusan begini mas, kita bisa ndak makan minggu depan, gumam Bu Sumi lari. Aku ngerti Sum, tapi mau piye maneh? Aku wes usaha, wes doa saben malam. Tapi tetep we, apa kita kudu pindah jualan mas? Pindah, modal aja orang duwe. Mau pindah kemana? Suasana rumah hening, hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong dari kejauhan yang terdengar. Di tengah sepi itu, terdengar suara burung gagak keraak melintas di atas atap rumah. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di desa kecil seperti itu, jarang sekali ada gagak lewat malam-malam. Bu Sumi spontan menoleh ke arah atap. Gagak jam segini mas? Kokin AI. Pak Mardi hanya mendengus pelan. Paling burung lewat aja. Wis, ora usah mikir aneh-aneh. Namun entah kenapa, malam itu suasananya terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak di meja tiba-tiba berkedip redup, seperti ditiup angin. Dari celah jendela, terlihat kabut tipis menyelimuti halaman. Datangnya orang asing sekitar pukul 11 malam. Saat Pak Mardi hampir tertidur di kursi, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu pelan tapi berat, seperti orang tua yang berjalan sambil menyeret kaki. Lalu, suara pintu digedor perlahan. Tok tok, tok mas. Ono wong ngetok lawang, bisik Bu Sumi, wajahnya tegang. Pak Mardi bangkit pelan, menyalakan senter, lalu berjalan menuju pintu depan. Nderek langkung, sopo kui? Tak ada jawaban, hanya suara hujan rintik dan angin berdesir. Setelah beberapa detik, suara dari luar menjawab pelan, serak seperti orang kelelahan. Aku, wong sing nyasar, nderek teduh sebentar. Pak Mardi membuka pintu sedikit. Di depan berdiri seorang kakek tua dengan jas hujan sobek-sobek. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih kusut, dan matanya tampak tajam meski redup cahaya lampu minyak. Tangannya menggenggam tongkat bambu, dan dari bajunya tercium aroma tanah basah dan asap dupa samar. Waduh, silakan pak, masuk saja. Udan deres iki, ucap Pak Mardi sopan. Kakek itu hanya tersenyum tipis. Matur nuwun le. Begitu masuk, suasana rumah mendadak dingin, seolah hawa dari luar ikut terbawa masuk. Kakek itu duduk di lantai, menatap bara arang yang tersisa di tungku. Lalu pelan-pelan berkata, "Kowe iki wong sabar yo Mar." Pak Mardi terkejut. "Loh, kok ngerti jenengku pak?" Kakek itu menatap lurus ke arahnya. Senyumannya aneh. "Aku ngerti akeh soal wong sing kepengin cepet sugih, tapi orang ngerti kerain." Pak Mardi diam. Ucapan itu seperti menampar hatinya sendiri. "Aku iki wong gagal pak. Wes usaha mes-mesem. Tetep we rezeki angel.
ujarnya lirih. Mungkin kowe durung nemu jalan sing bener, jawab si kakek tenang. Kadang, rezeki ora mesti dicari di jalan terang. Rezeki datang dari kegelapan. Ucapan itu membuat Pak Mardi mengerutkan kening. Maksudnya, kakek itu merogoh saku bajunya, mengeluarkan secari kertas kusam yang sudah menguning. Di kertas itu tertera tulisan tangan yang aneh, seperti huruf Jawa kuno bercampur simbol-simbol yang tak dimengerti. Di bagian atasnya tertulis dengan tinta merah, gagak hitam penunjuk jalan ritual kaya. Iki, leh, kata kakek itu sambil menyerahkan kertas itu. Nek kau wani, datanglah ke Sendang Wonosida, malam Jumat Kliwon. Bawa seekor gagak hidup, tusuk dagingnya di atas bara api, sambil nyebut jenengmu. Gagak iku dudu sekadar burung, tapi penghubung antara dunia kowe lan dunia sing ora katon. Pak Mardi terdiam, antara penasaran dan takut. Lah nenek aku nindak kakek kuwi, hasilnya opo pak? Kakek itu tersenyum. Daganganmu bakal laris, rumahmu kebak rezeki. Tapi eling, kabeh ana tumbal, ora ana ting gratis. Seketika suasana jadi hening. Hanya suara hujan di luar dan bunyi air menetes dari genting bocor yang terdengar. Tumbal opo maksude pak? Waktu bakal jawab, nek rezekimu mulai ngocor, kowe bakal ngerti piye cara jaga perjanjian. Pak Mardi menelan ludah. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Saat ia hendak bertanya lagi, kakek itu tiba-tiba berdiri. Aku wis suwe numpak dalan iki. Waktuku wis entek. Ia melangkah keluar rumah pelen-pelen, meninggalkan jejak lumpur di lantai tanah. Pak Mardi memanggil, "Pak, tunggu. Sampean iki sopo sejatine?" Tapi saat pintu dibuka, kakek itu sudah tidak ada. Hujan masih turun, tapi tak ada tanda-tanda orang berjalan di luar. Hanya terdengar suara gagak melengking keras dari arah pohon pisang di belakang rumah. Malam yang tidak tenang setelah kakek itu pergi. Pak Mardi duduk termenung di ruang tengah. Bu Sumi datang menghampiri, membawa selimut di bahunya. "Sopo wong iku, Mas?" "Orang ngerti, Sum. Katanya wong nyasar. Tapi, kok aneh banget." "Aneh piye?" "Dia ngerti namaku, terus ngasih kertas ini." Pak Mardi menyerahkan kertas yang tadi diberikan kakek tua itu. Bu Sumi menatap tulisan aneh di sana. Wajahnya berubah pucat. "Mas, iki tulisan apa? Kok ana gambar gagak kabeh?" Katanya, "Ini petunjuk ritual supaya dagangan laris." "Tapi aku orang ngerti, Sum. Rasane kok kayak nggak bener." Bu Sumi langsung menepis. "Mais, ojo neku-neku. Aku ora setuju nenek sampai main ritual aneh-aneh. Rezeki sing ora halal ora bakal awet. Tapi kita iki wis mentok, Sum. Saben dina susah, anakmu wis jarang mangan daging. Aku pengen ngubah nasib kita." "Ngubah nasib yo bisa, Mas. Tapi ora kudu lewat cara peteng." Namun dalam hati kecilnya, Bu Sumi pun sebenarnya takut. Takut miskin selamanya, takut anaknya kelaparan. Ia tahu suaminya keras kepala. Kalau sudah penasaran, pasti nekat. Malam itu mereka tidur tanpa bicara. Tapi entah mengapa, menjelang tengah malam, Bu Sumi terbangun. Dari arah dapur terdengar suara seperti sayap mengepak pelan, dan suara langkah kaki menyeret di lantai. Saat ia intip dari pintu kamar, bayangan hitam melintas cepat di dekat tungku. Suara gagak kerak terdengar pelan, tapi seolah datang dari dalam rumah. Bu Sumi menjerit kecil dan langsung memeluk anaknya. Sementara Pak Mardi yang juga terbangun berdiri di tengah ruang tamu, menatap ke arah pintu dapur yang terbuka. Di sana, di ambang pintu, terlihat seekor gagak hitam menatap lurus ke arahnya. Matanya merah menyala dalam gelap, dan di paruhnya tergantung potongan kain putih kecil, mirip kain yang dibalut di kertas pemberian kakek tua tadi. Pak Mardi mendekat perlahan, tapi sebelum sempat bereaksi, gagak itu terbang menembus jendela dan lenyap dalam kabut malam. Sejak malam itu, pikiran Pak Mardi tak pernah tenang. Kertas kusam itu ia simpan di bawah bantal. Tapi setiap kali ia mencoba melupakannya, selalu ada sesuatu yang mengingatkan. Entah suara gagak, entah mimpi aneh yang datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sendang tua di tengah hutan. Airnya hitam pekat, dan di atasnya ada bayangan sosok besar bersayap menatapnya dengan tatapan lapar. "Datanglah Mardi, bawa gagakmu, bakar darahnya, maka hidupmu takkan miskin lagi." Ia terbangun dengan keringat dingin, napas memburu. Di luar kamar, suara gagak kembali terdengar, seolah menunggu ia mengambil keputusan. Malam-malam berikutnya, warungnya semakin sepi. Uang di rumah makin menipis. Sampai akhirnya di malam Kamis menjelang Jumat Kliwon, Pak Mardi memandangi kertas itu lagi. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia tahu apa yang harus dilakukan. "Sum,
besok aku mau ke pasar. Nyari burung gagak. Bu Sumi hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena tanpa perlu dijelaskan, ia tahu suaminya sudah memilih jalan yang tidak akan bisa kembali. Pagi itu, udara terasa berat. Langit mendung seolah enggan tersenyum. Pak Mardi duduk di pinggir ranjang dengan tatapan kosong, sementara Bu Sumi di dapur menyiapkan sarapan seadanya. Nasi sisa kemarin dan tempe goreng dingin. Tak ada percakapan di antara mereka. Sejak malam sebelumnya, setelah Pak Mardi mengucap niat mencari burung gagak, suasana rumah mendadak dingin, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasi dari sudut-sudut rumah. Suara ayam berkokok pun terdengar sumbang, dan anjing tetangga menggonggong tanpa alasan. Mas, aku mohon jangan dilanjut. Aku ora enak hati. Nek kowe pengen usaha lain, ayo bareng-bareng. Aku bantu masak, bantu jualan. Pak Mardi menatap istrinya Wahania sayo. Aku ngerti kowe takut, tapi aku ora punya pilihan. Hutang wes numpuk, sari butuh uang sekolah, wong-wong saiki ora ada yang beli sateku. Tapi burung gagak mas, itu ora wajar. Aku pernah krungu, gagak iku lambang malaikat pati. Ora usah mikir simbol, ini cuma burung. Aku cuma pengen nasib kita berubah. Bu Sumi terdiam. Dalam hati, ia tahu suaminya bukan orang sembarangan. Ia pekerja keras, tapi kali ini tatapan di matanya berbeda. Kosong tapi juga teguh. Seperti orang yang sudah kalah tapi dipaksa untuk menang dengan cara apapun. Mencari gagak di pasar malam sore itu. Pak Mardi pergi ke pasar Wonosari. Pasar tua yang setiap malam Jumat selalu ramai oleh penjual aneh. Mulai dari jimat, dupa, hingga benda antik. Di bagian paling ujung pasar, di deretan kios burung, ia bertemu dengan seorang penjual tua berwajah pucat. Nyari burung apa pak? Burung gagak, gagak hitam, hidup. Penjual itu mengangkat alis. Gagak, jarang yang minta itu. Biasanya buat ritual. Saya cuma butuh satu. Ada, tapi mahal. Penjual itu menyingkap kain hitam di kandangnya. Di dalamnya seekor gagak besar menatap lurus ke arah Pak Mardi. Matanya merah dan sayapnya bergerak pelan seperti menahan marah. Burung ini bukan sembarangan. Dapatnya pun di kuburan, kata si penjual sambil tertawa lirih. Katanya, siapapun yang bisa kasih makan darahnya sendiri, burung ini bakal nurut. Berapa harganya? 300.000. Tanpa banyak bicara, Pak Mardi mengeluarkan uang hasil pinjaman dari tetangga. Setelah transaksi, penjual itu berpesan, hati-hati pak, jangan pandang matanya terlalu lama. Dia bisa ngikut. Pak Mardi hanya mengangguk. Ia membawa burung gagak itu dalam sangkar bambu yang ditutup kain hitam, lalu bergegas pulang sebelum malam turun, pertanda dari alam sesampainya di rumah. Bu Sumi langsung pucat melihat sangkar yang dibawa suaminya. Astagfirullah, mas, beneran kowe tuku gagak? Yo! Iki burungnya, cuma burung biasa Sum. Ora ada burung biasa sing matanya abang kaya ngono. Bener saja. Saat kain penutup dibuka, gagak itu menatap mereka tajam. Matanya merah menyala, paruhnya sedikit terbuka seperti tersenyum, dan bulunya hitam legam mengilap seolah disiram minyak. Suara krak yang keluar terdengar berat, hampir seperti suara manusia yang serak. Anak mereka, Sari, datang menghampiri sambil membawa boneka kainnya. Ayah, burung apa itu? Bu Sumi langsung menarik Sari menjauh. Jangan dekat-dekat nak. Pak Mardi menenangkan. Tenang, cuma burung. Biarin dulu di dapur. Malamnya, saat mereka makan, terdengar suara aneh dari dapur. Seperti orang berbisik pelan dan suara sayap mengepak. Pak Mardi mencoba cuek, tapi Bu Sumi merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Lampu minyak bergoyang pelan, bayangan di dinding seperti menari-nari, tepat tengah malam. Burung gagak itu berteriak panjang, K-R-A-A-K. Bunyi itu menggetarkan dinding bambu, membuat ayam di kandang menjerit ketakutan. Pak Mardi yang sudah tidak tahan berdiri dan menghampiri kandang. Ia menatap burung itu lama. Entah kenapa, dalam tatapan itu muncul bayangan wajah kakek tua yang tempo hari datang ke rumah. Wektomu wis cedakmar, elinga janjimu. Hari berganti malam Jumat Kliwon. Udara dingin dan kabut turun tebal sejak maghrib. Pak Mardi menyiapkan peralatan sederhana, arang, tusuk sate, pisau kecil, dan kain putih yang dililit di tangannya. Di sampingnya, sangkar gagak sudah dibawa. Bu Sumi memohon sampai menangis. Mas, aku njaluk. Ojo diteruske. Aku weti. Aku ora pengen ilang anak maneh kaya Sari dulu pas sakit. Aku ora pengen kelangan kowe. Sam, percaya karo aku. Aku cuma pengen urip kita berubah. Nek ritual iki bener bisa nolong, aku bakal mandek setelah itu. Tapi kowe ora ngerti opo sing nyedaki kowe mas.
Tangis Bu Sumi tidak mengubah keputusan suaminya. Dengan langkah berat, Pak Mardi meninggalkan rumah saat jam menunjuk pukul 11 malam. Kabut menebal, suara jangkrik hilang. Ia berjalan melewati pematang sawah. Ditemani obor kecil, Sendang Wonosodo berada di tengah hutan, sekitar 2 kilometer dari desa. Dulu tempat itu sering dipakai warga untuk mencari ikan, tapi sejak ada yang tenggelam dan tak ditemukan, orang-orang jarang ke sana. Mereka beleng. Di malam tertentu, dari arah Sendang suka terdengar suara wanita menangis dan burung gagak berputar di atasnya. Saat sampai di tepi Sendang, hawa di sekitar terasa berat. Air Sendang tampak hitam, permukaannya diam tanpa riak meski angin bertiup. Di sisi kanan, ada batu besar menyerupai altar, tertutup lumut dan darah kering menempel samar. Pak Mardi menaruh arang di atas tanah, menyalakannya dengan obor. Api menyala kecil, tapi asapnya pekat, seperti menyengat mata. Ia mengeluarkan burung gagak dari sangkar, lalu membaca pelan kata-kata yang tertulis di kertas kusam pemberian kakek tua itu. Sapasi ngundang roh gagah hitam, kudu nyebut asmane lan nyawur darah saka tangan Ediu. Dengan tangan gemetar, Pak Mardi mengiris ujung jarinya, meneteskan darah ke bara api. Suara mendesis keluar dari bara, lalu muncul aroma aneh, campuran amis dan dupa. Burung gagak di tangannya berontak keras, tapi Pak Mardi menggenggam kuat, lalu menancapkan pisau di leher burung itu. Cuitannya memekik panjang, darah hitam muncrat mengenai tanah, menetes ke bara yang menyala. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Api yang tadi kecil berubah besar dan menyala biru. Kabut di sekitarnya menebal, dan suara-suara asing mulai terdengar. Kau sudah memanggilku, manusia. Kau yang berjanji, bukan aku. Pak Mardi menoleh panik. Dari balik kabut, muncul bayangan besar. Perlahan, wujudnya terlihat, tinggi, berkulit hitam, bersayap gagak, dan bermata merah membara. Makhluk itu melayang setengah meter di atas tanah. Tubuhnya berasap, dan suaranya bergema di telinga Pak Mardi. Sembah aku, manusia tamak, makan hasil pengorbananmu, maka kekayaanmu akan datang tanpa henti. Pak Mardi, tapi entah kekuatan apa yang mendorongnya. Ia menusuk potongan daging gagak dengan tusuk sate dan memanggangnya di atas bara. Aroma gosong bercampur amis membuatnya hampir muntah, tapi suara itu terus memaksa. Makan! Dengan mata berkaca, Pak Mardi memasukkan potongan kecil ke mulutnya. Rasanya pahit, asin, dan aneh. Tapi begitu ditelan, dadanya terasa panas, tubuhnya gemetar hebat, dan dari dalam kepalanya terdengar bisikan lirih. Mulai malam ini, daganganmu akan selalu laku. Tapi ingat, setiap tahun, satu nyawa dari darahmu harus kembali padaku. Pak Mardi pingsan. Ketika ia terbangun, matahari sudah hampir terbit. Ia masih di pinggir Sendang, tapi darah gagak di tanah sudah kering. Kertas ritual terbakar separuh, dan di atas batu altar tertinggal bulu gagak hitam yang bergerak-gerak meski tak ada angin. Tubuhnya lemas, tapi dalam dirinya terasa sesuatu yang berbeda. Seolah ada tenaga baru mengalir dalam darahnya. Pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih peka. Di kepalanya, suara lirih makhluk itu masih terdengar. Kekayaanmu dimulai hari ini. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa sisa arang dan bulu gagak itu. Sesampainya di rumah, Bu Sumi langsung memeluknya sambil menangis. Mas, kau ora aku ora apa-apa. Nanging kabeh bakal berubah Sum. Hari itu, warung sate yang biasanya sepi mendadak ramai. Dari pagi hingga malam, pembeli berdatangan terus-menerus. Bahkan orang dari luar desa datang hanya karena mencium aroma sate dari kejauhan. Mas, iki aneh. Wong-wong rebutan beli sate kowe, kata Bu Sumi heran. Yo Ben, Sum, mungkin rezeki wis dibuka Gusti Allah, jawab Pak Mardi sambil tersenyum, tapi di balik senyum itu, matanya tampak kosong. Malamnya, ketika warung tutup, uang hasil jualan menumpuk di atas meja. Tapi saat semua sudah tidur, di luar terdengar suara gagak berputar di atas rumah. Dan dari dapur, arang yang tadi padam tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan aroma sate terbakar. Meski tak ada siapapun di sana. Sejak malam itu, hidup keluarga Pak Mardi berubah total. Warungnya ramai, uang mengalir deras, tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah hilang. Suara gagak hitam yang selalu datang setiap malam Jumat Kliwon, memanggil-manggil dari atap rumah. Dan setiap kali suara itu terdengar, darah di tubuh Pak Mardi seolah bergetar, mengingatkan janji yang sudah dibuatnya di Sendang Wonosodo. Sejak malam ritual di Sendang Wonosodo itu, hidup keluarga Pak Mardi seperti berubah seketika. Pagi setelah kejadian menyeramkan itu, ia terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Sementara Bu Sumi masih meringkuk di kasur,
Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis ketakutan. Tapi ada satu hal yang terasa aneh. Aroma sate gagak yang semalam begitu menyengat kini sama sekali tak tercium. Bahkan arang bekas bakaran yang mereka bawa dari hutan pun hilang tanpa jejak. Pisau yang dipakai memotong leher gagak juga tak ada di dapur. Seolah-olah semua itu hanya mimpi buruk yang datang di malam buta. Namun begitu mereka membuka warung hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Biasanya, jam 7 pagi warung sate Pak Mardi masih sepi. Hanya 2 atau 3 orang yang lewat. Tapi kali ini, sebelum ia sempat menyalakan bara api untuk memanggang, sudah ada 6 orang yang datang menunggu. "Pak, satenya 1 porsi ya, yang biasa," ujar seorang pelanggan sambil duduk di bangku bambu depan warung. Tak lama, menyusul 2 pengendara motor berhenti dan ikut memesan. Dalam waktu setengah jam, warung kecil itu dipenuhi pelanggan. Asap sate membumbung tinggi. Suara tusukan daging dan letupan minyak di atas bara api bercampur dengan aroma menggoda yang aneh. Sate ayamnya kini punya aroma khas, lebih wangi, gurih, dan membuat siapapun yang lewat langsung menoleh. Bahkan pelanggan yang biasanya cuma beli 1 porsi, kali ini bisa nambah sampai 3. "Wah, sate sampean saya kira rasanya enak banget Pak Mardi," seru seorang pembeli. "Ajo lo, kayak ana bambun rahasia gitu. Gak seperti dulu," tambah yang lain. Pak Mardi cuma tersenyum kecil. Dalam hati ia bergidik. Ia tahu betul, tak ada yang berubah dari resepnya. Ia masih memakai bumbu kacang biasa, sambal kecap seadanya. Tapi rasa satenya memang jauh lebih lezat dari sebelumnya. Dan di dalam bara api yang membakar sate itu, sesekali matanya seperti menangkap bayangan hitam terbang sekilas. Seperti bentuk sayap gagak melintas dalam kepulan asap. Tapi setiap kali ia kedip, bayangan itu menghilang. Dalam waktu 2 minggu saja, pendapatan mereka naik berkali lipat. Dari yang biasanya hanya laku 30 tusuk sate, kini sehari bisa habis lebih dari 200 tusuk. Bu Sumi bahkan sampai kewalahan menyiapkan daging ayam di dapur. "Mas Iki, beneran laris banget, kok bisa?" katanya suatu sore sambil menimbang daging ayam yang baru datang dari pasar. Pak Mardi hanya menjawab pendek, "Mungkin doa kita dikabul kesum, Gusti maringi rejeki." Tapi dalam hati, ia tahu bukan itu jawabannya. Ia masih ingat jelas bisikan malam itu di sendang. Suara parau yang berkata, "Sembah aku, makan sate darah itu, lalu kekayaanmu akan mengalir selamanya." Ia mencoba mengusir pikiran itu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara gagak terdengar lagi. Awalnya hanya seekor, lama-lama semakin banyak. Hinggap di atap, di pohon depan rumah, bahkan ada yang bertengger di tiang lampu dekat warungnya. Setiap kali Pak Mardi menatap burung itu, mata mereka memantulkan cahaya merah. Sama persis dengan mata makhluk hitam yang muncul di sendang. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Sumi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Ia pikir Pak Mardi sedang minum, tapi ketika ia intip dari kamar, tubuhnya langsung lemas. Di sana, Pak Mardi berdiri di depan tungku bara api yang menyala redup. Di tangannya, ada tusukan sate, tapi bukan ayam, melainkan daging hitam legam yang tidak bisa ia kenali. Bu Sumi menahan napas, ketakutan. Ia melihat suaminya berbicara pelan seolah dengan seseorang yang tak terlihat. "Sudah aku bakar satenya. Jangan ganggu keluargaku lagi. Ambil yang kau mau, tapi jangan ganggu anak-anakku." Lalu ia melemparkan tusukan sate itu ke bara api. Seketika api menyala terang dan terdengar suara seperti sayap berkepak keras, disertai tawa lirih yang menggema di ruangan. Bu Sumi menjerit kecil dan menutup mulutnya, takut ketahuan. Ia buru-buru kembali ke kamar dan pura-pura tidur. Keesokan paginya, ketika ditanya, Pak Mardi hanya menjawab, "Aku cuma mimpi, Sum. Jangan pikir aneh-aneh." Tapi sejak saat itu, Bu Sumi mulai merasa rumah mereka tidak lagi seperti dulu. Terlalu banyak suara aneh di malam hari. Kadang langkah kaki di atap, kadang suara orang berbisik di dekat telinga. Padahal tak ada siapapun. Sebulan kemudian, warung sate Pak Mardi berubah total. Ia tak lagi berjualan di pinggir jalan, melainkan sudah punya bangunan sendiri di dekat pasar. Ada papan nama besar bertuliskan Sate Pak Mardi, enak, gurih, dan bikin ketagihan. Warungnya selalu penuh. Orang-orang antre bahkan sebelum warung buka. Uang mengalir deras. Mereka beli motor baru lalu televisi. Bahkan punya kulkas 2 pintu. Anak-anaknya juga mulai bisa sekolah di tempat bagus. Semua tetangga kagum dan iri. Tak ada yang tahu. Setiap kali malam Jumat Kliwon, Pak Mardi selalu menghilang selama 2 jam. Ia pergi ke arah hutan, membawa sesajen kecil berisi darah ayam, bunga kenanga, dan tusukan sate yang belum dibakar di tempat sepi itu. Ia menunduk dan membakar 1 tusuk sate, sambil komat kamit membaca sesuatu yang entah ia pahami atau tidak. Dan setiap kali ia menatap bara api itu,
Di tengah kobaran, muncul sepasang mata merah yang menatap balik padanya. Suatu malam, anak bungsunya Sari tiba-tiba terbangun dengan teriakan keras. "Bu, di jendela ada burung besar, Bu!" Matanya merah. Bu Sumi segera berlari ke kamar anaknya. Tapi saat membuka gorden, tak ada apa-apa di luar. Hanya kegelapan dan suara jangkrik. Namun beberapa helai bulu hitam menempel di kaca. Bulu gap. Bu Sumi menatap suaminya dengan wajah takut, "Mas, iki tandane opo tuh?" Pak Mardi hanya diam, menatap bulu itu lama, lalu berkata lirih, "Ora usah digagas, Sum, angin wei kui." Tapi malam berikutnya, Sari kembali menjerit. Kali ini ia mengaku melihat bayangan besar bertubuh hitam dan bersayap berdiri di pojok kamarnya, memandangi mereka tidur. Tubuh Bu Sumi gemetar. Ia mencoba membaca doa, tapi udara kamar terasa berat, seolah ada yang menekan dari semua arah. Tanda dari langit keesokan paginya, kejadian aneh lain terjadi. Seekor gagak mati ditemukan di halaman rumah mereka. Kepalanya putus, tapi darahnya masih segar. Bu Sumi menjerit histeris. Tetangga yang lewat ikut melihat dan berbisik-bisik, "Wah, ora ilok iki, burung gagak mati di depan rumah, tandane ora becik." Pak Mardi pura-pura tidak peduli. Tapi di dalam hatinya, ia merasa dingin. Malam itu, saat ia membersihkan bara sate di warung, dari balik kegelapan terdengar suara lirih. "Janji itu masih berlaku. Setiap tahun, satu nyawa dari darahmu harus kembali padaku." Pak Mardi terperanjat. Ia menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapapun di sana. Yang ada hanya bayangan hitam berkelebat cepat di atap warung, diikuti suara tawa parau seperti dari tenggorokan burung. Bu Sumi mulai tawari hari berikutnya. Bu Sumi tak bisa tidur tenang. Ia selalu memimpikan sendang Wonosodo dengan batu besar berlumur darah dan suara gagak berputar di langit. Dalam mimpi itu, ia melihat suaminya berlutut di depan makhluk tinggi berkulit hitam. Ketika ia mendekat, makhluk itu menoleh dan wajahnya berubah menjadi Sari. Anak mereka sendiri, ia terbangun sambil menangis ketakutan. "Wah ya Allah, apa yang sudah kami lakukan?" Sejak itu, ia mulai sering menolak ikut Pak Mardi ke warung. Ia lebih sering berdiam di rumah, membaca doa, dan menangis diam-diam. Tapi setiap kali ia menatap suaminya, wajah Pak Mardi tampak semakin pucat dan matanya seperti kehilangan cahaya. Ada kalanya, saat melayani pembeli, senyumnya tampak kaku, seperti orang yang dikendalikan sesuatu. Bisikan di dapur suatu sore, Bu Sumi sedang mencuci piring ketika ia mendengar suara pelan di belakangnya. Rasanya enak, ya, dagingnya lembut sekali. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi di rak dapur, di antara tusukan sate mentah, ia melihat tusuk sate berwarna hitam yang berbau amis luar biasa. Dengan gemetar, ia membuang tusukan itu ke tempat sampah. Tapi anehnya, keesokan paginya tusukan itu muncul lagi di atas meja. Dengan tetesan darah segar di ujungnya, Bu Sumi mulai tak tahan. Ia menangis dan memohon pada suaminya agar berhenti berjualan. "Mas, aku ndak kuat. Setiap malam aku mimpi buruk. Aku takut anak-anak kenapa-kenapa." Tapi Pak Mardi menjawab dengan mata kosong, "Kalau kita berhenti, rezeki bakal hilang, Sum. Dan mereka bakal marah." Seminggu sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, langit desa Wonosodo dipenuhi gagak. Ratusan ekor hinggap di pepohonan, di kabel listrik, di atap rumah warga. Suara mereka keras dan tak henti-henti, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Warga mulai ketakutan dan menganggap itu pertanda buruk. Namun anehnya, di warung Pak Mardi, para gagak justru berputar-putar di atasnya, seperti menjaga sesuatu. Dan malam itu, setelah warung tutup, Pak Mardi duduk sendirian di bangku kayu, menatap bara api yang perlahan padam. Dari balik gelap, terdengar lagi bisikan itu. "Lebih jelas dari sebelumnya, kau sudah menikmati rezekiku. Sekarang bersiaplah membayar harga pertamanya." Hujan deras mengguyur desa malam itu. Petir menyambar, angin menerpa pepohonan. Di antara derasnya hujan, terlihat satu sosok bayangan hitam bersayap melayang di atas rumah Pak Mardi. Suara tawa lirih terdengar menggema, panjang dan mengerikan. Dan di bawahnya, di ruang tengah rumah itu, Bu Sumi menatap anak bungsunya yang sedang tidur pulas. Ia tak tahu, dalam hitungan hari, mimpi buruk itu akan segera jadi nyata. Angin malam berhembus lembut di desa Wonosodo. Bulan tampak pucat di langit, tertutup awan kelabu. Hari itu, tepat 1 tahun sejak malam pertama kali Pak Mardi melakukan ritual di Sendang Wonosodo. Namun di rumahnya yang kini tampak megah, suasana tidak tenang. Ada hawa dingin yang ganjil, membuat siapapun yang masuk merasakan jantungnya berdegup tak beraturan. Bu Sumi duduk di ruang tamu sambil meremas ujung selendangnya. Tatapannya kosong ke arah jendela.
Di luar angin membawa suara kreak dari kawanan gagak yang berputar di atas rumah mereka sejak sore. "Mas, burung-burung itu dari tadi nggak pergi-pergi," ucapnya dengan suara gemetar. Pak Mardi menoleh dari kursinya. Wajahnya tegang. Ia sudah memperhatikan hal itu sejak pagi. Gagak-gagak itu datang terus, hinggap di atap, di pagar. Bahkan 1-2 kali terlihat berdiri di depan warungnya, mematuk tanah seperti mencari sesuatu. "Sudahlah, Sum. Jangan dipikirin. Cuma burung kok," katanya berusaha tenang. Namun dalam hatinya, Pak Mardi tahu, ini bukan cuma burung. Ia ingat bisikan makhluk bersayap itu setahun lalu, saat darah gagak pertama mengalir ke bara api. "Setiap tahun, 1 nyawa dari darahmu harus jadi gantinya." Dan malam ini, aroma itu mulai kembali. Bau amis yang samar, bau darah yang dulu memenuhi hidungnya saat ritual pertama. Sari sakit menjelang tengah malam, suara gagak makin nyaring. Tiba-tiba, dari kamar belakang terdengar suara jeritan. "Bu, panas, panas, Bu." Itu suara Sari, anak bungsu mereka. Bu Sumi langsung berlari. Di atas ranjang, Sari menggeliat. Wajahnya merah membara. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia meracau tak jelas. "Bapak," beranya. "Burungnya makan api," gumamnya di sela napas cepat. "Ya Allah, Sari." Bu Sumi memeluk anaknya yang panasnya seperti bara. Pak Mardi masuk dengan wajah panik. "Kita bawa ke puskesmas, Sum." Namun anehnya, begitu mereka keluar rumah, mesin motor mendadak mati total. Dinyalakan berkali-kali tak bisa, padahal sore tadi masih normal. Pak Mardi mencoba berlari ke rumah tetangga minta tolong. Tapi di halaman, belasan gagak berdiri berbaris di pagar rumah, matanya menatap tajam ke arahnya. Suara mereka seperti tawa parau, keras dan berulang-ulang. Kreak, Pak Mardi mundur ketakutan. Ia akhirnya kembali ke dalam rumah dengan wajah pucat pasi. Bisikan dari langit Sari menggigil, tapi dari tubuhnya keluar keringat yang baunya amis seperti darah. Ia menatap ayahnya dengan mata merah, lalu berkata lirih dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Janji belum ditepati. Waktunya membayar." Bu Sumi menjerit dan langsung membaca doa keras-keras. "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Namun setiap kali ia menyebut nama Tuhan, lampu kamar berkedip dan jendela bergetar seolah diterpa badai. Pak Mardi terduduk di lantai, wajahnya menunduk, air matanya menetes. "Ampun, jangan anakku Gusti, jangan anakku." Tapi di luar rumah, kawanan gagak terbang mengitari atap. Suaranya membentuk irama aneh. Di antara suara itu, terdengar seperti bisikan manusia, berat dan parau. "Kau sudah kaya, Mardi. Sekarang waktunya menepati janji." Waktu yang tak bisa dihindari. Bu Sumi menangis sambil memeluk tubuh anaknya. Sari menggigil hebat, kemudian mendadak diam. Suhu tubuhnya turun drastis. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. "Mas?" "Sari kedinginan, tolong." Pak Mardi mengguncang tubuh anaknya. Tidak ada respon. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring pecah dan kursi tergeser sendiri. Lampu hanya tersisa cahaya bulan yang redup dari jendela. Dalam gelap itu, Bu Sumi melihat sesuatu berdiri di pojok kamar. Siluet hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu bersayap, bulunya lebat, tapi tubuhnya menyerupai manusia. Ia perlahan mendekat, dan setiap langkahnya menimbulkan suara seperti sayap gagak mengepak. Bu Sumi menjerit sekencang-kencangnya, tapi tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Makhluk itu berhenti di tepi ranjang, menatap tubuh kecil Sari yang tak bergerak, lalu membungkuk. "Satu jiwa telah kembali padaku." Begitu suaranya selesai, ruangan tiba-tiba diterpa angin sangat kencang. Semua jendela terbuka, tirai terbang, dan kawanan gagak dari luar berhamburan. Masuk lewat sela-sela genteng, puluhan gagak itu berputar-putar di langit kamar, mengeluarkan suara keras yang menembus telinga. Pak Mardi berusaha menutupi wajah, tapi seolah udara di ruangan menghisap semua napasnya. Ketika angin berhenti, semuanya menjadi sunyi. Makhluk hitam itu menghilang, dan di atas ranjang, Sari sudah tak bernyawa. Matanya masih terbuka, tapi wajahnya tampak tenang, bahkan seperti tersenyum. Kesedihan dan penyesalan Bu Sumi menjerit histeris, memeluk jasad anaknya. "Ya Allah, Sari, bangun nak, bangun." Tangisnya menggema di seluruh rumah. Pak Mardi berdiri terpaku, tangannya gemetar, suaranya hilang. Ia menatap anaknya lama kemudian tiba-tiba berteriak, "Ambil aku saja." "Jangan anakku!" Namun tak ada jawaban, hanya suara gagak menjauh di langit. Pagi harinya, kabar kematian Sari menyebar cepat di desa. Warga datang melayat, tapi banyak yang berbisik-bisik. Mereka heran karena Sari meninggal tanpa sebab jelas.
Padahal Sari sebelumnya masih bermain dengan teman-temannya. Kasihan. Padahal anaknya sehat. Aku dengar semalam banyak suara gagak di rumahnya. Katanya mereka itu ada perjanjian aneh. Bisikan itu makin lama makin keras. Namun Bu Sumi terlalu hancur untuk peduli. Sementara Pak Mardi menunduk di depan rumah, wajahnya tanpa ekspresi. Seperti orang kehilangan jiwa. Tanda setelah pemakaman. Sore setelah pemakaman, warga mulai meninggalkan rumah duka. Bu Sumi masih di kamar, memeluk bantal milik Sari. Sampai akhirnya tertidur kelelahan. Pak Mardi duduk sendirian di warung. Bara sate padam, tapi dari abu arang yang hitam, tiba-tiba muncul asap tipis berwarna merah. Aroma amis langsung memenuhi hidungnya. Ia menatap abu itu lama, lalu mendengar suara familiar di telinganya. Janji telah kau tepati. Kekayaanmu aman untuk 1 tahun lagi. Tapi suara itu disusul dengan tawa parau. Tahun depan. Giliran istrimu. Pak Mardi terlonjak kaget. Ia berdiri gemetar. Matanya mencari sumber suara, tapi tak ada siapapun. Ia jatuh berlutut dan menangis sejadi-jadinya. Cukup, aku ora gelem maneh. Aku bakal nyerah. Namun dari balik dinding, terdengar lagi bisikan lirih yang seolah mengejek. Tak ada jalan keluar, Mardi. Sekali makan sate darah gagak, selamanya kau jadi bagianku. Perubahan di rumah hari-hari setelah kematian Sari, rumah mereka tidak lagi tenang. Setiap malam Bu Sumi mendengar langkah kecil di lorong. Kadang terdengar suara tawa anak kecil di ruang tengah. Ketika ia keluar kamar, tak ada siapapun. Tapi tirai bergoyang sendiri dan bulu gagak berserakan di lantai. Pernah suatu kali, tengah malam, Bu Sumi mendengar suara Sari memanggilnya dari dapur. Bu, aku haus. Ia langsung bangkit dan berlari. Tapi begitu sampai di dapur, yang ia lihat hanyalah piring yang pecah dan genangan air di lantai. Bentuknya seperti jejak kaki kecil basah. Menuju pintu belakang. Ketika ia mendekat, terdengar sayap mengepak di luar jendela. Warga mulai curiga, warga mulai menghindari keluarga. Pak Mardi, beberapa pembeli bahkan mengaku merasa aneh setiap kali makan sate di warungnya. Pak, satenya enak banget, tapi kok rasanya kayak amis ya? Aku tiap makan sate di sini mimpi aneh. Kayak ada burung hitam ngerubungin aku. Isu mulai menyebar bahwa sate Pak Mardi nggak beres. Ada yang bilang dagingnya dicampur sesuatu. Ada pula yang bisik-bisik kalau ia pakai ilmu pesugihan, Pak Mardi hanya bisa diam. Ia ingin berhenti, tapi setiap kali mencoba menutup warung, selalu ada kejadian aneh. Pernah sekali ia tak berjualan. Malamnya rumahnya dipenuhi suara ribuan gagak. Atap bergetar, kaca jendela pecah, dan suara tawa parau terdengar berulang kali. Jangan berhenti, atau gantinya nyawamu. Bu Sumi menangis histeris malam itu. Ia tahu kini mereka sudah terlalu dalam untuk mundur. Pertemuan dengan orang misterius beberapa hari kemudian. Seorang lelaki tua datang ke warung. Pakaiannya lusuh, dan matanya tajam menatap Pak Mardi. Sampean gak ingat aku tuh, katanya pelan. Pak Mardi menatapnya lama. Ia terkejut. Itu orang yang dulu memberinya kertas bertuliskan gagak hitam penunjuk jalan ritual kaya. Kenapa sampean datang lagi? Tanya Pak Mardi ketakutan. Orang tua itu tersenyum tipis. Aku cuma mau bilang, pesugihan gagak itu ora bisa diputus. Kecuali kowe ganti tumbal luwih besar dari yang diminta. Luwih besar? Maksud opo? Tumbal wong sing kowe sayangi banget. Supaya makhluk iku puas. Yen ora kabeh bakal diambil. Siji. Pak Mardi langsung lemas. Ia menatap rumahnya. Membayangkan Bu Sumi. Tidak, aku nggak mau korbanin istriku. Orang tua itu hanya tertawa kecil. Suaranya dingin dan berat. Kowe wis mlebu dalan sing ora iso bali. Mardi, saiki rasake akibatna. Begitu pria itu melangkah pergi, angin kencang menerpa warung, membuat lampu gantung berayun kencang. Dan dari arah genteng, seekor gagak besar menatap Pak Mardi. Matanya merah menyala seperti bara api. Penutup bab 4. Malamnya, Pak Mardi duduk di depan altar kecil yang ia sembunyikan di dapur. Di atasnya ada dupa, bunga, dan sebatang tusuk sate hitam. Air matanya jatuh satu persatu. Aku naik, tapi aku ora bisa metu. Angin dingin berhembus dari jendela, membawa suara lirih yang bergaung di telinganya. Masih ada yang harus dibayar. 1 tahun lagi. Pak Mardi menutup wajahnya menangis tanpa suara di luar rama. Kawanan gagak kembali berterbangan, berputar di atas atap. Suara mereka menggema, panjang dan menakutkan. Kraa, 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 kreak. Dan di antara suara itu, seolah terdengar suara kecil anaknya. Sari bu, akulah. Malam itu hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan di sekitar rumah keluarga Arif bergoyang-goyang,
menimbulkan suara berderak seperti jeritan samar. Langit hitam pekat tanpa bintang. Suasana malam itu seolah membawa pertanda buruk di ruang tengah. Arif duduk memandangi tungku dapur yang sudah lama tidak digunakan. Wajahnya terlihat murung, mata merah karena kurang tidur, dan tangannya terus menggenggam kalung yang diberikan Mbah Wiryo. Kalung berisi jimat kecil berbentuk kepala gagak. Usaha sate gagaknya kini makin ramai. Dalam waktu sebulan, cabang keduanya sudah buka di alun-alun kota. Orang-orang rela antre hingga tengah malam hanya untuk menikmati sate buatan Arif. Tapi di balik semua itu, satu hal mulai membuat hatinya tidak tenang. Setiap kali malam Jumat Kliwon, ia selalu melihat bayangan hitam bertengger di atap rumahnya. Bayangan itu tidak berbentuk manusia, tapi seperti makhluk separuh gagak, separuh manusia. Matanya merah menyala, suaranya seperti tawa dan tangisan yang bercampur. Sudah 3 kali aku lihat dia datang. "Bok," ujar Arif pelan kepada ibunya yang duduk di kursi rotan. Memandangi hujan di luar jendela, ibunya hanya terdiam lama, lalu menatap Arif dengan pandangan takut. "Itu tandanya, waktunya sudah dekat, Le. Mbah Wiryo pernah bilang, kalau gagak itu datang 3 kali berturut-turut, artinya ada tumbal yang harus diganti." Arif langsung menoleh dengan cepat. "Tumbal? Bukannya sudah kita kasih sate gagak waktu pertama kali, Bu?" Ibunya menggeleng. "Itu cuma syarat awal, Le, untuk membuka jalan. Tapi pesugihan gagak hitam bukan cuma butuh darah hewan. Mereka butuh nyawa manusia." Arif menelan ludah. "Menush, ayolah." Suara ibunya bergetar. Tumbalnya harus seseorang yang dekat dengan pelaku. Orang yang dipercaya, yang sering bantu di warung. Itu syaratnya. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar, seolah menguatkan kata-kata sang ibu. Arif terdiam lama. Dalam pikirannya, hanya ada satu nama, Slamet. Pegawainya yang sudah bekerja sejak awal warung itu berdiri. Slamet adalah anak muda polos dari desa sebelah. Rajin, jujur, dan sangat menghormati keluarga Arif. Ia sering menganggap Arif seperti kakaknya sendiri. Tapi kini, nama Slamet seolah menjadi beban berat di dada Arif. Keesokan harinya, warung mereka tetap ramai. Arif pura-pura tersenyum melayani pelanggan, sementara pikirannya kacau. Slamet yang dari tadi sibuk membakar sate, sesekali menatap Arif dan bertanya, "Pak, jenengan ndak apa-apa? Kok kelihatan pucat gitu?" "Loh," Arif hanya menggeleng. "Enggak, Matt. Cuma kurang tidur." Namun setiap kali Arif menatap wajah Slamet, entah kenapa bayangan gagak hitam itu selalu muncul di belakangnya. Suara burung gagak terdengar jelas di telinga Arif. Padahal langit siang itu cerah, tanpa seekor burung pun terlihat. "Le," suara ibunya terdengar lirih malam itu. "Setelah warung tutup, kamu harus cepat. Kalau sampai malam Jumat berikutnya belum ada tumbal, gagak hitam bakal datang sendiri." Arif menggertakkan giginya. "Maksudnya, datang ke siapa, Bu?" Ibunya menunduk, matanya berlinang. "Ke kita, Le." 3 hari kemudian, Slamet tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun. Kulitnya perlahan memucat, matanya cekung, dan setiap malam Slamet berteriak histeris dalam tidurnya. Katanya ada burung hitam yang main kokar-karkor dadanya. "Pak Arif, tolong. Saya, Pak." Burung itu datang lagi. "Dia mau makan jantung saya." Slamet berteriak sambil menangis. Tubuhnya gemetar. Arif berdiri di sudut kamar, tidak berani mendekat. Dalam sorot matanya yang penuh rasa bersalah, ia tahu ritual itu sedang menagih janji. Ibunya muncul membawa mangkuk berisi sate gagak. Dagingnya masih hangat, aroma anyirnya menusuk. "Inilah, kasih makan dia." Itu syarat terakhirnya. Arif menatap sate itu dengan ngeri. "Budak, ini Slamet, Bu. Dia nggak salah apa-apa." Ibunya menggenggam tangan Arif dengan kuat. "Kalau bukan dia yang jadi tumbal, kita yang mati, Le. Ingat, semua yang kita punya sekarang, semua ini karena gagak hitam. Kalau kamu mundur, mereka bakal ambil semuanya, termasuk nyawa kita." Arif gemetar hebat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap Slamet yang terbaring tak berdaya di lantai. Dalam pandangan kabur karena air mata, Arif seolah melihat di belakang Slamet ada bayangan hitam besar, dengan sayap gagak terbentang dan paruh tajam menatapnya. Suara itu berbisik di telinganya, serak dan berat. "Beri aku jiwanya, atau aku ambil milikmu." Arif menjerit, menutup telinganya, tapi suara itu makin keras. Telinganya berdenging, matanya berkunang. Ia jatuh bersimpuh, berteriak, "Ampun, ampun, jangan ambil nyawaku." Ibunya langsung menyodorkan sate gagak ke tangan Arif. "Cepat, Le, suapin ke mulutnya sebelum jam 12 lewat." Dengan tangan gemetar, Arif menatap jam dinding. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 12 juga. Tepat tengah malam,
Arif menatap wajah Slamet yang pucat pasi. "Maafkan aku, Matt," ucapnya lirih sambil meneteskan air mata. Ia memasukkan sepotong sate ke mulut Slamet. Slamet tersedak keras, matanya melotot, tubuhnya menegang. Suara gagak tiba-tiba menggema dari atap rumah. Begitu keras sampai kaca jendela bergetar. Dalam hitungan detik, Slamet berhenti bernapas, tubuhnya kaku. Dan dari mulutnya keluar bulu-bulu hitam kecil, seperti bulu gagak yang baru tumbuh. Arif menjerit histeris. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Di luar rumah, angin tiba-tiba berhenti. Hujan reda, tapi dari kejauhan, terdengar suara tawa serak, tawa gagak yang memecah keheningan malam. Pagi harinya, tubuh Slamet ditemukan warga tergantung di dapur belakang. Seolah bunuh diri. Polisi datang, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Hanya satu hal aneh. Di sekitar tubuh Slamet ditemukan puluhan bulu gagak berserakan. Orang-orang kampung heboh. Mereka bilang warung sate Arif dihantui arwah burung hitam. Tapi Arif dan ibunya tetap membuka warung seperti biasa, dengan wajah datar tanpa ekspresi. Namun di dalam hati, Arif tahu, ia sudah tidak bisa mundur lagi. Satu tumbal sudah diberikan, tapi suara gagak di telinganya belum juga hilang. Malam-malam berikutnya, suara itu terus datang, memanggil namanya, menuntut lebih banyak darah, dan di cermin kamarnya, setiap kali ia menatap bayangannya sendiri, wajahnya perlahan mulai berubah. Matanya merah, kulitnya gelap, dan di lehernya mulai tumbuh bulu hitam halus seperti gagak. Arif tahu, ini baru awal dari kutukan yang jauh lebih mengerikan. Sejak kematian Slamet, suasana di rumah Arif berubah drastis. Udara di sekitar rumah itu selalu terasa lembab dan dingin, meski matahari sedang terik. Bau amis seperti darah basi tercium samar setiap kali angin malam bertiup. Warung sate gagak tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Entah kenapa, setiap pelanggan yang datang mengaku ketagihan. Dagingnya terasa berbeda, lebih empuk, gurih, dan aromanya begitu menggoda. Tapi tidak ada yang tahu kalau di balik kenikmatan sate itu, ada darah dan dosa besar yang menjadi bahan bakarnya. Arif berusaha menenangkan dirinya, tapi tiap malam, mimpi buruk selalu datang. Ia bermimpi berada di tengah hutan hitam, dengan ribuan burung gagak berterbangan di atas kepalanya, menatapnya dengan mata merah menyala. Di tengah-tengah hutan itu, berdiri sosok besar, berparuh tajam, bersayap lebar, dengan suara parau yang selalu memanggil namanya. "Kau sudah mulai berubah, Arif. Darahmu kini milikku, dan keluargamu juga." Arif akan terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan suara gagak masih menggema di telinganya. Kadang ia menemukan bulu-bulu hitam menempel di bantal, kadang di sela jarinya. Bahkan sekali waktu, ibunya melihat Arif berdiri di depan jendela tengah malam sambil tertawa kecil, seperti orang kesurupan. Matanya merah menyala, mulutnya berbisik pelan, "Sate gagak, satgo." Darahnya enak. Pagi harinya, tubuh Arif makin lemah. Ia jarang bicara. Kulit di leher dan punggungnya perlahan berubah kehitaman, seolah dilapisi bulu halus. Ibunya mulai ketakutan sendiri. "Ya Allah, Le, apa yang terjadi sama kamu?" gumam sang ibu sambil menatap putranya yang makin tampak aneh. Arif hanya diam, menunduk, sesekali menggaruk tengkuknya yang mulai tumbuh bulu-bulu hitam. Suara gagak kadang muncul dari tenggorokannya, meski ia tak membuka mulut sama sekali. "Bu," ucapnya pelan suatu malam, kayaknya Mbah Wiryo bohong. Dia bilang cuma butuh satu tumbal, tapi setiap malam aku dengar suara lain, minta lebih banyak. Ibunya menatap dengan ngeri. "Suara apa, Le?" "Suaranya gagak besar itu, Bu. Dia bilang kalau pengikutnya lapar, mereka mau darah segar. Kalau nggak dikasih, mereka bakal datang ke rumah, ambil nyawa yang ada di dalam sini." Ibunya gemetar hebat, langsung memeluk Arif. Tapi tiba-tiba dari atap terdengar suara keras, "Kraak," seperti sesuatu yang berat mendarat di atas genteng. Lalu, suara krak gagak bergema, panjang dan menyayat telinga. Lampu rumah berkedip-kedip, angin kencang berhembus dari arah jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Ibunya berteriak, "Astagfirullahaladzim," sambil berlari menutup jendela. Tapi dari luar, tampak bayangan besar dengan dua sayap hitam meliang-liang di langit malam. Malam itu tak ada yang tidur. Arif duduk di depan tungku dapur sambil memandangi bara api yang mulai padam. Dari sela-sela bara itu, muncul bayangan wajah Slamet yang terbakar, menatapnya dengan mata kosong. "Kenapa kamu lakukan ini, Mas Arif? Kenapa kamu kasih aku ke mereka?" Arif menjerit histeris, membanting mangkuk sate di depannya hingga pecah. Ibunya datang tergesa. "Le, kamu kenapa?" "Dia, Bu. Selamat datang, Bu." Dia merah. Ibunya mencoba menenangkan, tapi di saat bersamaan,
suara langkah kaki terdengar dari dapur belakang. Pelan, berat, dan berderak di atas lantai kayu. Keduanya menatap ke arah sumber suara. Dari pintu dapur, muncul sosok hitam tinggi. Rambut acak-acakan, matanya kosong. Kulitnya mengelupas seperti daging busuk dan di pundaknya menempel sayap gagak yang masih berdarah. "Selamat," ibunya menjerit keras. Tapi suara itu tenggelam dalam pekikan gagak yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Puluhan gagak masuk lewat atap rumah, berterbangan, mencakar, berteriak, membuat ruangan gelap gulita oleh sayap mereka. Arif jatuh bersimpuh, menutup wajahnya. "Ampun, aku sudah kasih tumbal. Apalagi yang kalian mau?" Dari tengah kawanan burung itu, muncul makhluk besar berparuh panjang. Berwajah manusia hitam legam, matanya merah menyala. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi retakan tulang. "Kau mau kaya, Arif, tapi kau pelit memberi darah. Satu nyawa tak cukup untuk memberi makan pasukanku. Sekarang waktumu tiba." Makhluk itu merentangkan sayapnya. Bulu-bulu hitam berterbangan seperti badai. Dan saat satu bulu menyentuh kulit Arif, darahnya langsung mengalir keluar dari pori-porinya. Arif menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya gemetar hebat. Tulangnya bergeser. Dan dari punggungnya keluar dua sayap gagak besar yang berdarah. Ibunya menjerit histeris. "La Arif, astagfirullah. Ya Allah, tolong." Tapi sudah terlambat. Arif kini separuh manusia, separuh gagak. Matanya menyala merah. Suaranya berubah menjadi pekikan tajam. Ia menatap ibunya yang berlutut ketakutan. "Bu, aku lapar." Ibunya mundur perlahan, menabrak dinding dapur. Air mata mengalir deras. "Lajak, kamu anak." Namun makhluk itu tak lagi mengenal belas kasihan. Ia melompat ke arah ibunya. Dan malam itu, seluruh kampung mendengar suara pekikan panjang, bercampur tawa gagak yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Arif dalam keadaan porak-poranda. Pintu dan jendela terbuka lebar, darah berceceran di mana-mana. Tak ada satupun penghuni rumah yang ditemukan. Hanya ada satu hal yang tersisa. Seekor gagak besar duduk di atas tungku dapur, memandangi bara api yang masih menyala. Di paruhnya, menetes darah segar. Dan di sampingnya terdapat kalung kecil berbentuk kepala gagak yang masih utuh. Warung sate gagak itu pun ditutup selamanya. Tapi beberapa warga yang melewati rumah itu setiap malam Jumat Kliwon mengaku mencium aroma sate yang terbakar dan mendengar suara tawa pelan dari dalam rumah. Tawa itu bukan tawa manusia, tapi tawa seekor gagak yang lapar. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian mengerikan di rumah Arif. Warga kampung masih sering membicarakannya dengan suara pelan setiap kali lewat di depan rumah itu. Rumah kayu yang dulu ramai oleh bau sate kini berdiri sunyi. Dindingnya mulai lapuk dimakan waktu. Di papan nama yang bertuliskan Sate Gagak Pak Arif. Cat merahnya sudah pudar, tapi entah kenapa, bau gosong seperti daging terbakar masih sering tercium setiap malam. Jumat Kliwon, beberapa kali warga mencoba menutup rumah itu. Tapi anehnya, setiap pagi papan kayu yang menutup pintu selalu terlepas sendiri. Bahkan seorang pemuda yang nekat menancapkan paku di pintu depan. Keesokan harinya ditemukan pingsan di depan rumah dengan telinga berdarah. Katanya, malam itu, ia mendengar suara ribuan gagak berteriak bersamaan dari dalam rumah. Mereka belum pergi. Ruh Arif dan ibunya belum tenang. Rumah itu sudah jadi sarang gagak hitam. Begitulah bisik-bisik orang kampung setiap kali lewat di sana. Beberapa bulan kemudian, datanglah seorang pengusaha muda dari luar kota bernama Bima. Ia mendengar cerita tentang warung sate gagak yang dulu terkenal enak dan ramai pembeli. Karena penasaran, ia datang langsung ke lokasi, berniat membeli dan merenovasi warung itu untuk dijadikan tempat usaha baru. Tempat ini strategis, katanya sambil menepuk dinding kayu yang mulai rapuh. "Kalau aku ubah jadi warung sate biasa, pasti ramai lagi." Namun warga sekitar mencoba melarang. "Mas Bima, sebaiknya jangan diteruskan," kata Pak Seno, ketua RT rumah itu. "Angker. Banyak yang sudah coba buka lagi, tapi semuanya gagal." Bima tertawa kecil. Pak, zaman modern gini masih percaya hal-hal mistis?" Pak Seno hanya menghela napas, lalu menatap rumah itu dengan wajah cemas. "Kalau nekat, jangan bilang saya nggak ngasih tahu ya mas." 2 minggu kemudian, Bima mulai merenovasi tempat itu. Ia memasang papan nama baru bertuliskan Sate Arif Baru. Malam pertama warung itu buka kembali. Anehnya, pembeli datang cukup banyak. Semua bilang rasanya mirip sate gagak dulu, gurih dan bikin nagih. Tapi malamnya, Bima bermimpi aneh. Ia bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi ribuan gagak hitam. Di depan matanya berdiri sosok lelaki berkulit hitam. Matanya merah menyala. Di punggungnya tumbuh sayap gagak besar yang berdarah. "Kau ambil warungku." Suara serak itu bergema di kepalanya. "Kau jual darahku lagi."
Bima terbangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara kraaka gagak terdengar dari atap. Ketika ia menatap ke arah jendela, di sana tampak sosok bayangan hitam bertengger. Matanya menatap tajam ke arahnya. Bima segera menyalakan lampu, tapi bayangan itu menghilang. Keesokan paginya, salah satu pegawainya datang tergesa-gesa. "Pak, di dapur, Pak. Ada yang aneh." Bima segera berlari ke dapur. Di sana, di tengah lantai, berserakan bulu-bulu gagak hitam. Di dinding belakang, tertulis dengan darah untuk Gagak. Bima pucat seketika. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, mungkin hanya ulah orang iseng. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, ia melihat Arif berdiri di depan tungku api, tersenyum sambil memanggang sesuatu. Daging itu tampak menggeliat, seperti masih hidup. Di sekelilingnya, gagak-gagak bertengger, menatap lapar. "Kau mau kaya kan?" kata Arif dengan senyum menyeramkan. "Coba sate ini, rasanya bikin hidupmu makmur." Bima jawab. Ia menolak. Tapi tiba-tiba Arif memaksanya membuka mulut, lalu memasukkan potongan sate itu ke dalamnya. Begitu ia gigit, terasa amis dan panas. Ia berteriak, dan ketika menunduk, yang ia lihat bukan daging biasa, tapi potongan lidah manusia. Bima terbangun sambil muntah. Mulutnya terasa anyir, dan di lantai kamarnya, ada sebatang tusuk sate dengan sisa darah segar di ujungnya. Beberapa hari kemudian, pegawainya mulai menghilang satu persatu. Awalnya seorang tukang bakar yang tak pulang ke rumah setelah shift malam. Lalu pelayan perempuan ditemukan pingsan di kamar mandi. Tubuhnya penuh bulu hitam di dada dan leher. Warga sekitar mulai resah. Mereka bilang setiap malam terdengar suara tawa pelan dari dalam warung, diiringi suara tusuk sate yang dibalik di atas bara. Tapi warung itu sudah lama tutup sejak kejadian pertama. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon tiba lagi. Bima, yang sudah putus asa, memutuskan untuk datang ke warung sendirian. Ia membawa dupa dan Al-Quran kecil di saku. "Aku nggak takut," katanya pelan, meski suaranya bergetar. Saat ia menyalakan lampu, seluruh ruangan terasa dingin. Bau amis langsung menusuk hidungnya. Bara di tungku yang seharusnya mati tiba-tiba menyala sendiri. Di atasnya, ada tusukan sate yang baru saja dibakar, dagingnya masih meneteskan darah. Bima mundur pelan, tapi dari arah dapur, terdengar langkah kaki. Pelan tapi berat. Dari kegelapan muncul sosok lelaki berwajah hitam legam, sayap besar menjulur di punggungnya, mata merah menyala. "Warung ini bukan milikmu, Bima. Ini tempatku, tempat darahku." Arif menatapnya dengan senyum yang penuh gigi tajam. Di belakangnya muncul sosok ibunya yang wajahnya sudah rusak, matanya kosong, membawa nampan berisi sate gagak. "Coba sate kami, nak. Rasanya bikin kaya selamanya." Bima berteriak, tapi makhluk itu menjerat lehernya dengan tangan yang penuh bulu hitam. Api di tungku menyala tinggi, dan malam itu warga kembali mendengar suara gagak yang menjerit panjang disertai bau daging terbakar. Pagi harinya, warung itu ditemukan hangus. Tak ada jasad Bima di dalamnya. Hanya ada seekor gagak besar yang mati terbakar di atas tungku dengan paruh terbuka lebar. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekati tempat itu. Warga sepakat menutup warung dengan tembok batu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari balik tembok, bau sate masih tercium samar dan suara tusuk sate di balik masih terdengar pelan. Beberapa orang yang lewat bahkan bersumpah melihat sosok lelaki berkulit hitam dengan sayap gagak berdiri di balik jendela, menatap mereka sambil tersenyum. Konon katanya, siapapun yang mencoba membuka kembali warung itu akan menjadi korban berikutnya. Dagingnya akan jadi bahan sate untuk memberi makan gagak hitam penjaga warung. Dan sampai sekarang, kalau kamu lewat di kampung itu pada malam gelap, dengarkan baik-baik. Mungkin kamu akan mencium aroma sate terbakar dan mendengar suara serak berbisik pelan di telingamu. Sate gagak, darahnya belum cukup. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.